Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kelas upgrading ya di Komunete. Ya, hari ini kita akan coba membahas tentang organ komodetek. Ya, organ komodetek atau mungkin operasi pada umumnya ya, pada umumnya. Jadi ada yang disebut dengan organ operasi. Mungkin saya lebih spesifik dengan syariah ya. Jadi seperti kita ketahui yang pasti satu ada anggota, ada namanya pengurus, ada pengawas, ada dewan pengawas syariah, ada juga rapat anggota. Nah, ya dibedakan antara anggota dan juga rapat anggota. Jadi rapat anggota kalau dari sisi struktur ini adalah yang paling atas nih. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, pemegang kekuasaan tertinggi. Selain ini boleh nggak Kang misalkan ditambahin lagi, oh ada namanya pengelola, ya pengelola. Nah pengelola itu kalau pengurus pengawas ada identik dengan ada namanya ketua, ya ketua atau sekretaris, ada bendahara atau anggota pengawas, anggota DPS itu identiknya. Tapi kalau pengelola ini identiknya dengan presiden, direktur atau manajer dan sebagainya, bahkan sampai ke staf. Nah, jadi tapi saya nggak akan detail untuk masalah ini, tapi akan coba membahas tentang ini ya, ada Kopung ini memang rada unik ya. Anggotanya adalah mustahik. Jadi cita-citanya adalah operasi ini dibuat untuk mensejahterakan, memberdayakan mustahik. Harapannya di masa depan si koperasi ini bisa dipimpin, bisa dikelola oleh mustahik juga. Tapi kan itu pasti butuh waktu untuk edukasi, untuk mempersiapkan mereka. Maka di pengurus ya, maka selain anggota dari mustahik, maka dibuat lagi ada namanya anggota dari kalangan santri karya. Golongan santri karya ini berposisi sebagai wali amanah. Ya, kalau ini kan ini objek utamanya ini nih. Ya, jadi tujuan dari objek utama buat kopo itu mustahiknya. Tapi kan mustahik supaya bisa mengelola koperasi pasti perlu orang yang memang mengkondisikan. Nah, dari santri karya inilah yang bertugas untuk mengkondisikan supaya para anggota mustahik ini bisa terdidik, terbina, supaya kedepannya ketika mereka diberikan amanah untuk mengelola koperasi ini sendiri, mereka sudah siap. Nah, sampai ke waktu tersebut, santri karya, anggota dari kalangan santri karya diamanai berposisi sebagai wali amanah, ya, berposisi sebagai wali amanah. Jadi mempercayakan pengelola miliknya milik para anggota yang notabene ini paling banyak mayoritas adalah mustahik. Tapi karena mereka belum bisa mengelola, maka mewakilkan, silahkanlah sama pihak DT untuk dikelola, bantu untuk dikelola. Ya, makanya disebutnya wali amanah.
ada namanya tadi pengurus. Pengurus ini kan ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Tadi karena masih disebutnya mereka para mustahik ini belum bisa mengelola, maka yang menjadi pengurus adalah dari kalangan santri karya. Santri karya sebagai wali amanat, maka yang boleh dipilih sebagai pengurus hanya dari kalangan santri karya. Santri karya pun itu hanya dibatasi santri karya DT Peduli, santri karya Kopmu. Jadi kalau ada santri karya yang di luar, kan ada yang di yayasan, ada yang di anak perusahaan, ada yang masih di sekitaran DT, itu tidak boleh. Mereka pengurus ini hanya boleh dipilih dari anggota santri karya, atau kita mungkin inti ya, inti dari DT Peduli ataupun dari Kopmu. Selain itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Lalu ada namanya pengawas. Pengawas itu sebetulnya ditunjuk dari anggota. Itu anggaran ada di anggaran dasar. Tapi di anggaran rumah tangga dispesifikan bahwa ketua pengawas itu adalah direktur DT Peduli. Kenapa disetting supaya ketua pengawas ini adalah direktur DT Peduli? Karena program Kopmu ataupun syariah, program Miskat yang saat ini dilembagakan menjadi Kopmu, Koperasi Pengamat dan Tauhid, mau sampai kapanpun Kopmu akan tetap menjadi badan pelaksana ataupun lembaga pelaksana program. Ya, jadi mau tidak mau dari pimpinan DT Pedulinya sendiri harus terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program. Maka diplot ya, tidak ke perorangan, tapi diplotnya kepada jabatan. Siapapun pejabatnya, siapapun orangnya yang menjabat direktur DT Peduli, direktur utama ya, direktur kan banyak ya. Nah, tapi untuk ketuanya itulah direktur utama. Siapapun orangnya, mau berapa kali pun pergantian dalam 1 tahun, tidak jadi masalah. Ya. Jadi di ketuanya, di direktur utama DT Peduli. Ya. Kedua, ada anggota 1. Anggota 1 itu adalah direktur program DT Peduli. Ini pun sama seperti kasusnya yang ketua pengawas. Ini pun diplot di jabatan. Kenapa direktur program? Karena tadi Kopmu ini adalah sebagai lembaga pelaksana program, maka direktur program pun harus ikut andil dalam melakukan pengawasan, bahkan membantu secara kebijakan supaya si program ini tetap hidup. Karena bisa jadi kan setiap direktur utama, setiap direktur program dia punya kecenderungan program yang berbeda-beda. Kita ingin bahwa program ini nggak boleh hilang, nggak boleh dihapuskan. Gitu ya, jangan mentang-mentang misalkan direktur programnya dia lebih pro kepada kegiatan program-program sosial kebencanaan, ya udah berarti pemberdayaannya dihilangkan. Nah, bisa dikatakan si anggota ini, direktur program ini diplot ya supaya tadi mencoba supaya si program ini terawasi dan eksistensinya tetap ada. Kalau anggota 3 boleh dari siapapun. Anggota
kedua dan selanjutnya dan seterusnya bebas ya. Ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ini adalah termasuk DPS DT diplot lagi di ART bahwa DPS ini salah satunya adalah DPS dari DT Peduli, yang satunya lagi bebas. Ini ketuanya adalah ketua dari DPS DT Peduli, sama karena nanti berkaitan dengan fatwa-fatwa program, maka harus sama. Ada lagi yang lainnya ya, itu lebih ke politis ya, ke politik. Jadi Kopmu ini dan DT Peduli sampai kapanpun sama ART-nya, jadi di ART-nya tidak dihilangkan, tidak dihapus, maka kita akan tetap berkaitan dengan DT Peduli. Karena dari organ operasinya saja kita sudah memplot untuk posisi-posisi strategis, mulai dari pengurus, pengawas, DPS, itu ada unsur DT Peduli. Ya, jadi harusnya tidak ada lagi gap antara DT Peduli dan Kopmu. Tidak ada istilah kamu mah Kopmu, kami mah DT Peduli atau sebaliknya. Nah, ya, ingat yang membedakan kita hanya legalitasnya saja. Tapi secara praktek di lapangan kita saling membantu, saling mengisi. Ya. Lalu ada lagi yang unik ya, ada di rapat anggota khusus pemilihan. Pemilihan pengurus. Jadi kepengurusan ini 3 tahun. Kalau pengawas dan DPS ini tidak terikat ya. Jadi selama mau kapanpun, misalkan 10 tahun, 20 tahun posisinya masih sama pun nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah, karena pengawas nanti terbatasinya oleh ini pergantian dari direktur utama, pergantian jabatan ya, pergantian jabatan. DPS pun sama. Rapat anggota ini boleh konotasinya tidak hanya RAT. RAT cuma hanya salah satu bentuk rapat anggota. Jadi sesekali kita melakukan rapat anggota di luar RAT boleh. Misalkan kita ujuk-ujuk diharuskan untuk melakukan pemilihan, misalkan di bulan Juni ataupun Juli ataupun Agustus, itu diperbolehkan, boleh sih. Dan misalkan darurat, misalkan ketuanya meninggal, misalkan ketuanya ditangkap, atau misalkan ketuanya hilang akal sehingga tidak bisa memenuhi tugasnya, itu boleh diadakan pemilihan pengurus. Dan walaupun di anggaran rumah tangga itu juga di anggaran dasar dan rumah tangga juga secara prinsip semua anggota boleh memilih, tapi untuk pemilihan pengurus ya secara tradisi kita arahkan hanya yang memilih itu adalah anggota dari kalangan santri karya saja. Ya, jadi biasanya misalkan lagi RAT nih, kan tahun depan kita akan ada RAT. RAT itu kan pasti ada pemilihan pengurus nih untuk masa jabatan selanjutnya. Nah, biasanya secara tradisi kita arahkan untuk pemilihannya itu dalam rapat anggota khusus yang memang diisinya hanya dipilih dari kalangan santri karya saja. Supaya apa? Karena tadi ini sebagai wali amanah. Kenapa tidak misalkan ke mustahil? Mustahil ini kan anggota yang memang kita setiap hari ini ya. Khawatirnya misalkan
Mustahik hanya kenalnya Kang Eko sebagai, karena sudah Kang Eko sebagai pendampingnya. Ya udah, para anggota Mustahik ini karena Kang Eko mendampingi misalkan 50 majelis, berarti minimalnya 50 perwakilan majelis. Ketika pemilihan ya udah, saya memilih Kang Eko karena ketika ditampilkan figur-figur yang lain, calon-calon yang lain, anggota itu pada ngeblank. Itu siapa? Ya saya mau kenanya Kang Eko, ya udah saya milihnya Kang Eko aja jadi ketua. Padahal Kang Eko secara kualifikasi misalkan belum layak, ya walaupun secara prinsip boleh semua anggota boleh memilih dan dipilih. Tapi kan balik lagi, ini adalah koperasi, perlu untuk dikelola dengan baik. Ya, maka kan harus dibuat tuh ada misalkan anggota, dia minimal anggota 2 tahun, minimal pernah menjabat sebagai kepala cabang atau setara itu, baru boleh mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi ketua, kan gitu ya. Tapi tadi kenapa di plot supaya pemilihan pengurus ini diarahkan ke rapat anggota khusus yang memang pesertanya terbatas hanya di kalangan satu karya tadi, supaya secara proses nanti lebih terfilter, ya lebih terfilter. Yang kedua, karena nanti akan menyangkut kepada kebijakan, arah kebijakan dari data peduli seperti apa, kita responnya dari pemerintah akan seperti apa. Ya, jadi bukan karena ingin menjegal anggota-anggota yang lain, tapi untuk saat ini anggota kita yang dari kalangan mustahik belum saatnya misalkan menjadi ketua atau kepengurusan. Paling ketika dilibatkan misalkan sebagai tenaga pengelola masih memungkinkan, tapi untuk kepengurusan masih perlu. Jadi jangan heran ketika teman-teman nanti misalkan di kepemimpinan selanjutnya kok pemilihan ketuanya, pengurusnya di luar RKT, tapi harus ada rapat anggota khusus gitu ya. Nah, tadi ya contohnya ya. Jadi bukan karena pengen gimana gitu, tapi karena kita sebagai wali amanah harus bisa memastikan para pengurus yang terpilih ini memang secara kapasitas bisa untuk mengurus koperasi. Itu paling yang bisa disampaikan terkait materi organ koperasi syariah khususnya OMUN. Ya, oke, nanti kita coba bahas organ koperasi selanjutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.